Selamat siang semua. Pada hari ini kita kumpul lagi bareng-bareng di Hotpot Holy Land Podcast. Sekarang bersama dengan saya bintang tamunya nggak tanggung-tanggung. Ini Ibu Pendeta Rolini yang ke Holy Land itu udah kayak ke Bogor ya, karena bolak-balik. Sejak kapan sih Ibu pergi ke Holy Land, Bu? Itu semua sebenarnya karena kasih anugerah Tuhan ya. Saya boleh terpilih dari sekian banyak ya. Sampai masa tua saya nih, udah masuk kemarin nggak terasa usia 60 tahun gitu ya. Masa 60 tahun bukannya 40 tahun. Tapi kalau semangat saya kalau lagi di sana tuh wah itu seperti anak muda kalah. Luar biasa. Tadi bukan nanya ya, udah berapa lama? Dari tahun 2010. Catat. Dari ketidakmengertian saya sampai saya menemukan satu titik yang luar biasa, makanya saya nggak beranjak gitu. Makanya karena Tuhan tahu niatan hati saya, sehingga hampir 17 tahun loh. Iya betul. Ini tahun ke-17. Iya betul. Saya boleh Tuhan interaksikan saya bersama ke Israel gitu ya. Oke. Seperti itu sih Bu. Berarti udah luar biasa dong, nggak bosan nih Bu pergi ke sana? Oh enggak, memang mungkin itu panggilan Tuhan buat saya, iya. ya. Dan itu menjadi satu sukacita buat saya, menjadi satu sukacita. Saya ingat waktu itu saya punya anak, katanya kalau waktu itu di sekolah ada pertanyaan nih Bu. Ya. Nak, apa sih yang kamu mau hadiahkan buat orang tua kamu? Gitu nih, waktu itu anak saya masih SMP gitu ya. Oke. Terus anak saya bilang begini, anak saya diem, anak-anak tuh pada ngomong, oh saya mau kalau yang muslim tuh mau umrahkan orang tuanya, mau ini. Terus anak saya cuma bengong, pulang dia ngomong, mah tadi semua anak-anak pingin ngeberangkatin orang tuanya loh mah ke tanah suci gitu kan. Karena kan buat yang muslim juga umroh itu kan tanah suci gitu kan ya. Betul. Nah terus saya bingung mah, saya nggak perlu berangkatin mama karena mama udah bolak-balik sendiri katanya. Itu cuma sekedar cerita saja yang terjadi gitu betul ya. juga. Nah sekarang gini nih, kalau dulu mungkin ya Ibu di 2010 oke aja ya, kita ngomongin Holy Land, ngomongin tanah perjanjian, berarti kan kalau Holy Land tuh ke Israel dong negaranya. Iya. Nah sekarang ini kan lagi keadaan memanas nih. Nah kita bagaimana ya, mungkin kita pikir aduh mau ke Holy Land sekarang, kalau orang dulu ngomong Holy Land saya daftar, bener dong. Tapi sekarang kalau orang ngomong yuk ke Holy Land, hah mau ngapain? Situasi gitu ya? Situasi lagi begini ya, atau udahlah kita forget it aja lah, Yerusalem mungkin kita masih bisa pergi ke tempat negara-negara lain kok. Nah dan banyak mereka akhirnya melakukan itu. iya, nah itu gimana? Gitu kan ya? Ibu dari segi seorang pendeta nih. Oke, bisa tahu. Saya sudah berarti kan hampir 17 tahun saya boleh ada di urusan kepada sana. Iya. Dan di tahun-tahun lalu juga kan pernah mengalami situasi-situasi yang seperti ini, gitu kan ya? Betul. Ini bukan berita baru. Bukan berita baru juga dari dulu ya. Tapi ya puji Tuhan selalu terlewati gitu ya. Dan buat saya pribadi, saya nggak ada rasa ketakutan karena saya percaya semua tuh terjadi atas seizin Tuhan tentunya, ya. Jadi kalau situasi saat ini, wah kalau ibu bicara kalau dulu kan nggak seperti sekarang nih. Kalau yang sekarang ini udah parah banget kan ngomongnya begitu kan Bu ya. Takut kan? Itu kan pemahaman kita sepandang mata gitu ya. Tapi buat saya lebih mengarahkan kepada orang itu jangan dengar katanya. Oh jadi iya, harus jangan sendiri. katanya gitu kan. Jadi harus cari tahu. Jadi jangan kata berita. Memang berita ngomong ini dan itu. Itu pun tidak dipungkiri. Tapi jangan ketakutan kita berlebih oleh karena katanya. Nah, buktinya kita sampai sekarang kan juga masih berjalan kan Bu? Masih. Nanti kan di bulan Mei ini kan ada keberangkatan kita. Ada. Iya kan? Bahkan yang lalu pun juga kita berangkat dalam situasi yang boleh dibilang nggak nyaman gitu kan. Jadi ketakutan itu ya memang secara manusia wajar gitu ya. Tapi karena saya sudah nyemplung 17 tahun dan sudah mengalami hal seperti ini ya sudah berdoa saja. Buat saya kalau kita boleh berjalan itu karena rencana Tuhan. Loh, kalau Tuhan sudah menetapkan perjalanan itu kenapa kita mesti takut? Iya betul gitu kan? Betul. Nah, boleh nggak kita udahlah lupain aja deh Yerusalem. Aduh. Jangan. Buktinya saya bilang sampai engkau memanggil saya nanti ya. Saya tetap hati saya ke sana.
Dan bukan saya sok-sok rohanian, sok-sok Israelan gitu ya. Sok-sok ini enggak, karena saya punya pengalaman pribadi yang luar biasa sekali gitu ya. Dan kita harus mengerti, memahami kita kesana tuh mau ngapain. Nah, gitu kan. Jadi ada tujuannya. Pasti ada tujuan pergi ke dong, tanah Bu. perjanjian karena Iya. bukan sembarangan tanah. Nah, memang buat saya semua tempat di dunia ini adalah sesuatu yang memang Tuhan ciptakan. Dan pastinya di tanah ini ada sesuatu berkat. Tapi kalau kita bicara tentang Holy Land, tentang Israel, itu di mana Yesus yang kita sebagai orang percaya, dia sebagai Tuhan kita, boleh datang sebagai juru selamat kita, pernah memang ada di sana secara fisik. Ya, betul. Nah, Secara fisik tilas, ada. Berarti kita napak tilas Iya. kalau Holy Land ya. Sebagai contoh, papa saya orang Batak, ya, mama saya orang Ambon campur. Jujur, saya nggak lahir di Batak, saya nggak lahir di Medan, nggak lahir di Pematang Siantar, papa saya orang sana. Nah, tapi karena darah itu ada, Iya. ya otomatis saya mau dong. Wah, kalau saya punya kesempatan ke Pematang Siantar, ke Danau Toba, kenapa tidak? Jadi punya kerinduan ya. Punya kerinduan. Berarti buat ibu tanah perjanjian itu seperti kampung halaman. Nah, dan kalau saya pulang ke Danau Toba, bukan karena satu kali lah ngerasain, enggak. Kalau saya ada berkat, ya saya mau tentu berulang-ulang kali. Nah, itu pun yang termindset dalam saya ya. Kembali kepada pribadi masing-masing, apakah menganggap hal itu sebagai sesuatu tempat yang gini loh. Ya. Di mana Yesus itu pernah ada. Kalau Tuhan kasih saya berkat, saya mau ke sana sesering mungkin misalnya begitu ya. Iya, betul. Lo kan nggak apa-apa, Bu. Doa doang kan nggak apa-apa. Iya, doa minta nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi banyak orang yang udah langsung mematakan, ibu enak aja, emang nggak mikir biayanya. Nah, itu kadang-kadang kita dibatasi dengan pemikiran kita sendiri. Buktinya saya bisa pulang bolak-balik Danau Toba ya berkali-kali, Bu, karena saya tidak membatasi. Iya, Karena ketika memang berkat itu ada, ya saya kembali lagi ke sana. Begitu juga kepada ke Holy Land ini. Nah, seperti itu. Oke, kalau sekarang kita ngomong ibu sebagai pendeta ya. Iya. Di dalam Alkitab itu apakah ada gitu loh yang menegaskan bahwa Holy Land itu emang kampung halaman, tanah yang harus kita berkati seperti itu. Itu yang bikin kita penasaran. Gini ya, saya dalam hal ini memang kita ini banyak hamba-hamba Tuhan juga kan yang diutus ke sana gitu. Saya sedang tidak menaruh sesuatu pemahaman saya pribadi yang orang harus, enggak. Masing-masing kita di dalam pemahaman akan firman itu tentu kita punya hikmat masing-masing. Ya, tapi betul. kalau ibu tanya kepada saya, boleh deh saya coba ya di dalam 2 Tawarikh pasal 7. 2 Tawarikh pasal 7. Oh gitu yang pemirsa boleh dong ya buka-buka juga ya. Boleh. Biar tahu. Saya tunggu ya. Oke. 2 Tawarikh pasal 7. Demikian juga di dalam siaran-siaran saya sangat terberkati dengan Mazmur 122. Itu saya pribadi dulu dalam ketidakmengertian saya, ya saya nggak jalankan. Tapi ketika saya sudah tahu, ya saya jalankan gitu kan. Ada tuh di ayat 6-nya kan, berdoalah bagi kesejahteraan Yerusalem. Gak berhenti di situ. Iya, Kenapa? Karena orang-orang yang berdoa mendapat sentosa, kesejahteraan buat. Nah, itu dibaca. Betul. Itu kan firman. Ya, akhirnya saya sudah mulai lakukan juga tuh, Bu. Dari tahun 2010. Dari ibu menginjakkan kaki ke Holy Land. Dalam ketidakmengertian saya, pertama kali akhirnya saya lakukan pas di tengah-tengah tuh. Saya lakukan itu, Bu. Ibu tahu nggak? Mau berdoa buat sana buat apa doanya? Ekonominya nggak perlu. Ikutin aja apa kata firman. Ya saya cuma ngomong gini aja, sesuai firman ya. Di Mazmur 122 itu, aku berdoa buat kesejahteraan Yerusalem, biar ada damai sejahtera sentosamu bagi Yerusalem. Sudah, titik. Jadi kalau kita mendoakan Yerusalem, kita dapat berkat. Ya iya, ya kalau saya pribadi, karena itu firman, perintahkan begitu, saya lakukan. Tapi nggak saya perlu cari-cari bagaimana ekonominya. Saya harus berdoa untuk bukan begitu. Apa kata firman aja, simple aja gitu. Kota Tuhan, Yerusalem. Iya, Tuhan nggak nuntut hal yang ngeribetin kita gitu ya. Iya. Nih, coba kita buka di dalam tadi 2 Tawarikh 7, pasal 7 ya. Saya mulai dari ayat 11 dulu deh ya. Dengan judul Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja. Jadi Salomo ini menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja. Itu bait Allah. Nah, bicara bait Allah ya. Dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya.
Kalau firman ini kan bilang timbul dalam hati Salomo. Iya, betul. Tapi buat saya itu satu ketetapan yang datangnya dari Tuhan. Sampai Salomo bisa lakukan ini. Kenapa? Dilanjut ayat yang ke-12. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu." Bayangin ya, dari tempat itu ya Salomo bilang nih ya, Tuhan bilang, "Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan." Oh, berarti Tuhan yang memilih. Telah kupilih tempat di mana bait suci Salomo bangun. Nah, kita tahu dong di mana ini? Ya, Yerusalem. Yerusalem. Memang ini perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Tapi lihat kata firman-Nya lanjut. Dibilang seperti ini. Bila mana aku menutup langit, kalau aku tutup langit, kata gitu kan ya, kata Tuhan ya, sehingga tidak ada hujan. Dan bila mana aku menyuruh belalang makan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar, kalau Tuhan mau, gitu kan ya, istilahnya. Tapi dibilang apa? Dan umatku yang atasnya namaku disebut, tapi dibilang nih, umatku yang atas namaku disebut yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, berbalik dari jalan-jalan jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni mereka serta memulihkan negeri mereka. Itu terjadi. Makanya kenapa hati Tuhan ada di sana? Tuhan izinkanlah itu terjadi. Karena memang juga ada persyaratan yang memang harus dilakukan. Dan Salomo lakukan itu. Seperti itu kan ya. Dan ayat 15. Sekarang, nah di sini statementnya nih. Mataku kata Tuhan. Dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Berarti Yerusalem lagi. Itu kan, ini kan lagi bicara di tempat itu tuh. Tempat yang dibangun sama si Salomo itu kan. Pada saat itu nih konteksnya kan. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini. Dia bicara di situ lagi tempat di mana Salomo bangun itu kan ya. Supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Kalau kata selama-lamanya dari sejak itu hari ini sampai 10 tahun lagi tetap di situ dong Bu. Ya, lanjut lagi. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ. Ini diperjelas nih. Sepanjang masa. Oh, luar biasa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di dalamku sama seperti Daud ayahmu, dia bilang ke Salomo, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu. Selanjutnya kita baca, ada persyaratan-persyaratan juga. Jadi konteks Yerusalem ini bukan baru sekarang, tapi Tuhan pilih, Tuhan tetapkan. Kenapa? Itu menjadi satu-satunya tempat di mana orang memberikan persembahan, beribadah kepada Tuhan pada saat itu. Dan Tuhan Allah sendiri yang menetapkan tempat itu, Yerusalem sebagai tempat pilihannya. Betul. Sampai sepanjang masa. Apakah berlaku sampai sekarang? Pasti dong. Nah, ini kan firman yang ngomong. Iya benar. Nggak ada expirednya ya Bu ya? Nggak ada, karena firman yang ngomong. Tapi dengan satu persyaratan, ketika engkau setia kepadaku, ketika engkau merendahkan diri, itu nanti ada ayat-ayat selanjutnya. Di sini yang mau saya lihat, memang untuk konteks saat ini, orang bilang, berdoa di mana aja bisa kok. Ya betul. Di mana aja tempat ini. Tetapi kembali lagi, kalau kita menganggap ini sebagai ya udahlah, napak tilas tempat di mana Yesus pernah ada di sana, Allah pernah menetapkan tempat itu. Kenapa kalau kita bisa ke sana kita mesti menahan diri? Ya betul. Jadi tidak perlu menahan diri. Kalau ada berkat, ada jalan aja. Jalan. Dan itu yang Tuhan hadiahkan buat saya. Karena saya tidak pernah berkata begini, satu kali cukup saya ke sana. Enggak mau. Tidak membatasi. Enggak membatasi. Dan itu terjadi akhirnya. Ibu tahu kan bagaimana kondisi saya. Waktu ibu divonis stage 4 cancer ya Bu. Iya. Nah ini gimana tuh Bu? Ini kesaksiannya luar biasa nih. Saya divonis stage cancer itu dari tahun 2017. 2017. Tapi jangan ikutin ya, jangan. Karena memang udah ketetapan di hati saya, ditaruhkan itu kepada saya. Dan saya tidak periksa kemana-mana, saya jalankan dengan hidup semakin mendekatkan diri kepada dia. Tapi saya nggak pikirkan, tapi saya tetap stay bawa terus ke sana. Dan nggak ada tuh kalau saya bawa di sana, saya yang namanya gimana, nggak Bapak Ibu semangat tetap di sini, gitu kan? Iya, sukacita ada di sini, gitu. Betul. Karena waktu itu saya ngelihat sendiri waktu beliau berangkat ke Holy Land,
kok kayak nggak orang kanker ya? Kalau orang kanker itu kan ya lemes gitu ya, rambutnya juga udah ya hilang ya Bu ya, karena kemo dan lain-lain. Tapi semangatnya luar biasa. Nah, kesaksian banyak nggak sih Bu dari, kan kalau dari Ibu udah nih kesaksiannya udah mantap banget gitu, Ibu ngalamin sendiri berkat Tuhan, anugerah Tuhan selama memberkati Yerusalem. Iya. Datang ke sana, bukan perlu memberkati tuh nggak perlu bagi-bagi duit di sana, ya kan? bukan. Datang mendoakan kesejahteraan Yerusalem. Kita akan mendapat sentosa. Iya, Itu gini janji Tuhan. pada Peserta gimana Bu? pada awalnya kembali lagi kepada doa kita buat sana dilakukan nggak? Saya mulai lakukan dari tahun 2010 ya. Terus saya mengalami tadi tuh, oke? Dan ini kejadian terus. Ya saya tidak melalui kemo Bu pada akhirnya. Saya nggak kemo, saya nggak gitu. Tuhan kasih jalan yang lain gitu ya. Luar biasa. Dan sampai sekarang, bahkan saya kan terakhir di 2024 diputuskannya stage 4 ganas gitu kan Bu ya. Ibu kayaknya tahu ya. Iya, betul. Tapi akhirnya saya nggak mau fokus kepada situ, saya tetap bilang hati saya taruh, dan saya tuh bolak-balik kan Bu. Betul. Saya tetap semangat, nggak ada kelemahan, nggak ada apa gitu ya. Karena memang buat saya itu Tuhan yang kasih kekuatan. Dan itu ini Bu, contoh nih, saya bisa pergi ke sana. Saya datang ke kolam apa? Bethesda itu. Oh, kolam Bethesda. Nah, kan orang bilang katanya dulu tuh kan ceritanya begini. Ya air tunggu bergolak baru. Saya bukan sekedar membawa tur atau tapi saya juga imani. Bapak, Yesus, engkau dulu ada di sini melakukan seperti ini. Ya, Dan mujizat. sampai sekarang aku yakin, aku keluar dari tempat ini, aku juga boleh pulang loh membawa berkat mujizatmu. Kesembuhan ya. Satu lagi juga nih Bu, kota Kapernaum Bu. Kota Kapernaum, Bu. Itu kan yang dikutuk Bu. Itu dia. Saya datang ke sana, saya nggak melihat kutukannya, tapi itu adalah kota di mana Yesus banyak melakukan mujizat di situ. Tunggu. Kotanya dikutuk. Iya. Tapi kenapa mujizatnya banyak? Dulu memang Yesus banyak lakukan mujizat, tapi orang tidak percaya. Tuhan nggak. Nah, sekarang saya datang nih, udah melewati masa itu. Tahu gak Bu? Saya kalau datang ke sana, saya bilang ini, Hai Kapernaum, di mana Yesus engkau pernah di sini banyak mujizat. Aku ada problem ini loh. Saya bawa Bu. Saya tetap bawa Bu. Aku percaya, aku boleh menerima kesembuhan dari perjalananku ini. Namamu saja dipuji dan dipermuliakan. Bukan saya mengapakan ya. Apa namanya Bu? Lo sok Yerusalem banget, sok ini. Enggak. Ini kan bicara tentang kesaksian gitu kan ya. Iya, betul. Nah, kalau firman berkata gini ya sudah saya lakukan aja, saya jalan karena dengan sukacita. Jadi saya berjalan ke sana juga bukan sekedar mau jalan datang ke Foto-foto, satu enggak Bu. Walaupun saya lagi mimpin saya tetap ambil berkat itu. Tetap saya ambil. Makanya nih buat sekarang nih orang-orang yang rindu ke sana ya. Iya, betul. Jangan kita batasi dengan ya pakai hikmat dong Bu. Ya kita juga pakai hikmat. Nggak mungkin dong lagi dar-dedor kita terbang ke sana, kan ada masanya berhenti dulu. Iya. Tapi kalau ketika dinyatakan sudah, ayo monggo, situasi sudah aman kembali. Kenapa kita mesti palingkan diri? Enggak, yang tadinya ke situ tuh nih Bu. Betul. Udahlah kita ke sini aja lah. Tatonya di situ. Kata nih, lupa kan oleh-oleh Bu. Oleh-oleh. Iya. Kayak kita pulang kampung, saya pulang ke Siantar. Iya benar. Terus sudah saya selalu ngoleh-ngolehin roti Roti sekaya. Oh iya benar. Teri Medan gitu kan ya. Apalagi saya datang ke rumahnya dia, Bu, ke sana oleh-olehnya Pasti emang nggak pulangnya kelihatan berkatnya dikasih banyak ya. Walaupun bukan nggak berupa kelihatan. barang. Nggak kelihatan. Itu rohani. temukan sendiri. Banyak sekali orang yang saya bawa. Iya. Yang sudah saya bawa. Bu Roli, ternyata bener loh Bu Roli. Waktu di sana kan dia belum nih, belum mengerti. Begitu pulang kan ada WhatsApp gitu ya. Iya. Dan pribadi, Bu, bener kata Ibu. Makanya jangan heran Bu kalau ada orang bisa pergi 2-3 kali ya nggak apa-apa, itu urusan dia. Jadi nggak ada kata berhentilah buat saya Bu. Betul. Jadi luar biasa sekali pembicaraan kita hari ini ya dengan Ibu Pendeta Rolini. Ya aduh, yang sudah dari 2010 ya, bayangkan itu bolak-balik. Nggak bosen loh Bu. Nggak bosen, terima berkat, udah sampai dinyatakan cancer pun masih tetap oke, siap bawa jemaat ke Yerusalem. Oh iya. Karena itu tadi prinsipnya dari Mazmur 122. Iya, ya. itu saya responnya dulu. Betul. Kemudian dari Tawarik juga yang menyatakan bahwa itu memang adalah rumah Tuhan. Ya Tuhan yang bilang saya mau di sini untuk selama-lamanya. Kenapa itu yang dipilih? Kita nggak bisa tanya kenapa ya Bu ya. Karena itu Tuhan temukan pribadi. Saya menemukannya seperti ini.
Kalau misalnya ada orang yang bilang ini, itu kembali kepada pribadi. Ya, Tapi saya kan berbagi dengan apa yang saya sudah alami. Ya. Kalau saya bilang, kalau Tuhan bilang selama-lamanya, ya udah, saya datang ke sana mau napak tilas, tapi saya juga mau apa? Datang ke sana ya mengucap syukur. Nah, Saya lebih kepada mengucap syukur. Ya. Jujur Bu, saya ke sana tidak merengek-rengek. Tuhan tolong sembuhkan saya. Enggak, buat saya dia sudah tahu. Saya belum ngomong aja, dia sudah tahu hati saya. Makanya saya bilang ini, saya mengucap syukur untuk semuanya. Untuk yang masih hal yang kau percayakan. Aku bisa datang ke tempat ini lagi, aku mengucap syukur. Ya. Lebih mengucap syukur saya sih sebenarnya. Betul, puji Tuhan. Iya. Ya, oke, jadi inilah bincang-bincang hotpot kita, Holy Land Podcast. Ya, kebetulan namanya ibu ini Hot Marolini, makanya hotpot. Iya, nama saya Padahal kalau kita Fatma ngomongin Rolini. hotpot jadi inget makanan ya. Iya. Ini udah siang. Tapi saya terkenal dengan Ibu Roli. Iya ya, jadi kita akan ketemu lagi dalam acara hotpot berikutnya bersama dengan Ibu Roli lagi karena kita masih ada sequelnya nih. Jadi jangan pernah ketinggalan. Oke, saya Clarissa dan Saya dengan Ibu Roli, pokoknya pesan saya satu. Jangan ketakutan itu menghantui kita sehingga membatasi kita untuk bergerak. Ini bukan berbicara tentang keberangkatan ke sana saja. Ya. Dalam hal apapun. Jangan membuat ketakutan kita, membuat kita tidak bergerak seperti itu. Betul. Jadi kalau memang, yuk ini khusus lagi karena memang programnya Yerusalem yang sudah punya kerinduan kemarin nih karena situasi gimana, ayo laksanakan seperti ya, itu. betul, kontak-kontak lagi sama Holy Land Journey ya. Ya. Lewat TikTok, lewat kantor, lewat Ibu Pendeta Roli juga boleh. Jadi semuanya kita terima kasih buat partisipasinya. Ya, sampai kita ketemu lagi dalam acara Hotpot selanjutnya bersama saya Clarissa dan Ibu Roli. Bye-bye. Bye.